Polda Jawa Barat menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan SP3 untuk Peggy Setiawan yang sebelumnya dijadikan tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas nama Peggy Setiawan sudah dikirim penyidik Polda Jawa Barat kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Setelah mendapatkan SP3 dari Polda Jabar, pihak kejaksaan akan membuat nota pendapat, kemudian akan mengirimkan kembali surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP ke Polda Jabar. Apabila para jaksa setuju kasus dihentikan, selanjutnya SPDP akan dikembalikan ke Polda Jawa Barat. Sugianti Iriani, kuasa hukum Peggy menyambut baik atas terbitnya SP3. Sugianti mengungkapkan keputusan pra-peradilan tidak hanya bicara soal teknis penahanan, penangkapan, dan penetapan tersangka. Karenanya, menurut Sugianti, kebebasan Peggy Setiawan sudah berada dalam posisi terkunci. Penghentian penyidikan artinya untuk Peggy Setiawan ini sudah tidak bisa dilakukan lagi penyelidikan karena memang sudah terbukti dia bukanlah pelakunya atau bukan Peggy alias Peron sesuai dengan DPO. Ya, kita sangat bersyukur, bahagia dan mengapresiasi dengan tindakan dari pihak Polda Jabar yang telah mengirimkan surat SP3 kepada kejaksaan. Akhirnya terbukti bahwa Peggy alias Peggy Setiawan bukanlah Peggy yang dimaksud atau Sementara itu, Kabar Eskrim Mabes Polri Komjen Wahyu Widada menuturkan status tersangka atau tidak tentunya tidak bisa dipaksakan dan harus berdasarkan alat bukti. Peggy Setiawan kini sudah hampir 2 pekan menghirup udara bebas. Usai putusan Pengadilan Negeri Bandung dibacakan Hakim Eman Sulaiman. Hakim menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki dinyatakan tidak sah, serta penetapan Peggy sebagai tersangka batal demi hukum. Meski begitu, Peggy boleh jadi belum sepenuhnya bernafas lega. Penilaian hakim perihal ada prosedur tidak benar yang dilakukan penyidik dalam penetapan Peggy sebagai DPO maupun tersangka masih menyisakan celah. Peggy Setiawan disebut-sebut masih dapat kembali ditetapkan sebagai tersangka jika proses penyelidikan diulang dari awal, ditambah polisi juga harus memiliki bukti yang lebih kuat. Akankah itu terjadi? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, dengan diterbitkannya SP3 untuk Peggy Setiawan, menjadi pertanyaan juga apakah memang Peggy Setiawan ini tidak mungkin untuk ditersangkakan lagi. Lalu bagaimana kemudian kelanjutan dari kasus ini? Ini sesuai juga dengan judul kita pemirsa, SP3 Peggy dibidik lagi atau ada Peggy lain? Kita akan mendiskusikannya pada malam hari ini bersama dengan narasumber. Sudah ada kuasa hukum Peggy Bang Marwan Iswadi. Selamat malam Bang Marwan. Malam Pak Gita. Dan selanjutnya sudah ada Bang Aristo Pangaribuan selaku pakar hukum pidana. Bang Aristo, apa kabar? Selamat malam, baik Mbak Gita. Oke, dan juga tentunya ada penasehat Kapolri Bapak Arianto Sutadi. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Mbak Gita, selamat malam Pak Mirsa. Bapak-bapak, saya langsung ke Bang Marwan terlebih dahulu. Bang Marwan, ini sudah ada diterbitkan SP3 untuk Peggy Setiawan. Respon langsung dari kuasa hukum seperti apa? Respon kami? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Udah ada SP3-nya. Oke, baik. Bagaimana kemudian selanjutnya respon kita melihat ya, ada kemungkinan upaya Peggy Setiawan ini mungkin ditersangkakan lagi apabila disediakan ada bukti-bukti baru. Dari pihak kuasa hukum bagaimana? Kalau menurut kami ya, sebagai kuasa hukum, insya Allah tidak. Nggak mungkin lagi akan dijadikan tersangka. Ini menurut pendapat kami dari kuasa hukum. Tapi kalau menurut dari pihak lain ya boleh-boleh aja. Oke. Ya. Pak Arianto, bagaimana melihat SP3 Peggy Setiawan ini sudah diterbitkan? Itu pada SP3 dari Peggy Setiawan itu merupakan contoh bahwa penyidik menghormati keputusan hakim atas putusan daripada hakim pra-peradilan. Karena memang harus itu tidak memenuhi syarat untuk menentukan TSK-nya dan harus di SP3-kan. Sudah di SP3-kan dan kemudian sudah dilepaskan dari tahanan. Tapi kemungkinan apakah Peggy ini nanti akan jadikan tersangka lagi ya? Kalau dalam pengalaman kami yang lalu itu ya, kalah peradilan itu bukan hal yang masalah sekali itu. Karena dia misalkan dulu ya salah tangkap karena kurang suratnya. Besok kita bikin surat, kita tangkap lagi. Sudah bisa itu. Tapi ini karena kasus ini menjadi perhatian orang masyarakat umum ya. Jadi seakan-akan polisi kalah peradilan ini seakan-akan polisi kalah telak,
polisi bodoh dan sebagainya kan gitu kan, seragam. Nah sekarang apakah Peggy itu bisa ditentukan menjadi tersangka lagi gitu ya? Kalau kita lihat putusan hakim nomor 5 itu kan mengatakan bahwa segala putusan yang setelah ini berlanjut itu tidak berlaku gitu ya. Iya. Tetapi ada Ini diungkapkan juga oleh Bang Tony RM selaku kuasa hukum. Tetapi harus dibaca peraturan Mahkamah Agung, ada yang mengatakan apabila putusan pra peradilan itu mengabulkan pemohon untuk menerima membatalkan penetapan sebagai tersangka, tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan ulang. Itu artinya boleh saja seperti yang dulu-dulu terjadi. Tapi kalau untuk kasus sekarang ini, estimate saya ya, polisi penyidik pasti tidak akan gegabah langsung kemudian nyari penyidikan lagi seperti yang dulu-dulu. Pak Sigit, Pak Kapolri mengatakan kita akan perhitungan dulu. Perhitungannya begini, kita tunggu PK. Kalau PK ini ternyata nanti PK daripada para korban yang tidak menerima dengan diberlakukan tidak adil itu berhasil, berarti dia menganulir pengadilan yang dulu, yang 8 itu, estimate saya masih gugur semua itu. Kalau ini gugur, berarti penetapan Peggy sebagai DPO juga gugur. Polisi tidak akan lagi melanjutkan penyidikan Peggy ini. Tapi polisi akan melakukan penyidikan ulang dari mulai pertama kali dengan mengungkap semua kesaksian-kesaksian yang sekarang muncul ini. Jadikanlah peradilan yang baru dengan kesaksian yang berimbang, dengan scientific crime investigation dan sebagainya itu, biar diadili lagi, kira-kira begitu. Jadi untuk Peggy ini tergantung daripada PK. PK-nya diterima, otomatis batal semua dan polisi wajib melakukan penyidikan ulang. Tapi kalau PK-nya diterima, ditolak, pasti Peggy akan jadikan tersangka lagi dengan mencari bukti baru. Oke. Kira-kira gitu. Oke. Bang Aristo, apakah memang seperti itu ya? Jadi secara hukum memang dari status Peggy, apalagi ini sudah SP3, ini kan sudah diterbitkan. Ini apakah memang masih ada mungkin celah untuk bisa dijadikan atau dibidik lagi menjadi tersangka? Apalagi kalau tergantung dari PK nanti ini. Jadi kalau pertanyaannya mungkin apa enggak, theoretically mungkin ya. Desain hukum memungkinkan untuk itu, tapi practically polisi harus sangat hati-hati. Kenapa? Saya kasih alasannya ya. Yang pertama kita lihat dulu alasan dari pra-peradilan. Argumentasi utama pra-peradilan itu dimenangkan oleh Peggy adalah Peggy tidak diperiksa sebagai calon tersangka. Artinya ketika Peggy ditersangkakan atau pertama kali di DPO tahun 2016 dan ditersangkakan tahun 2024, dia nggak pernah didengar dulu. Nah ini kan persoalan seperti ini, persoalan yang bisa diperbaiki. Ya, secara teoritis itu bisa diperbaiki, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya bilang sulit? Begini, kita lihat kemarin pra-peradilan. Tadinya saya pikir di pra-peradilan itu polisi akan memberikan bukti yang akan sulit dibantah. Misalnya apa? Tadi yang Pak Arianto katakan bukti-bukti scientific crime investigation itu bukti-bukti apa sih? Misalnya bukti-bukti CCTV, bukti-bukti sidik jari, ada misalnya di alat untuk menyiksa korban ya. Saya pikir itu yang akan keluar, tapi yang akan keluar itu kan pertama buktinya bukti ahli misalnya. Ya, kemudian buktinya bukti surat, ijazah, KTP. Ini kan bukti-bukti yang kurang meyakinkan, apalagi bukti ahli. Bukti ahli itu kan bisa disetel. Mau ngomong apa ya? Ada kemungkinan bisa disetel. Nah, itulah yang saya pikir dengan amunisi sekarang, dengan bukti-bukti sekarang, sulit bagi polisi untuk mentersangkakan lagi kecuali mempunyai bukti-bukti yang straightforward, bukti-bukti yang begitu kuat. Karena ada pertanyaan lagi ketiga tadi yang Mbak Agita katakan. Ini Peggy-nya nih Peggy yang ikutan membunuh, ikutan menyiksa atau tidak? Kan itu pertanyaannya. Pertanyaannya bukan soal Peggy Setiawan atau Peggy Peron itu orang yang sama atau orang berbeda. Pertanyaannya, apakah orang ini ikut serta dalam tindak pidana tahun 2016 lalu? Nah, bukti-bukti ini yang belum ada sampai sekarang. Jadi sederhananya mungkin bisa jadi tersangka lagi, mungkin, tapi syaratnya sangat berat, itu ya. Kemudian ditambah lagi tadi Pak Arianto mengatakan soal putusan hakim yang tidak bisa lagi akan gugur tindakan-tindakan lanjut dari kepolisian. Saya berbeda dalam memahami konteks itu ya. Beberapa kali juga berdebat soal ini. Jadi putusan hakim pra-peradilan itu tidak dimaknai tentang tindakan-tindakan polisi yang future, yang masa depan. Tidak mungkin putusan hakim menghakimi satu situasi yang belum ada. Itu tidak mungkin. Ya. Yang ada putusan itu harus diterjemahkan
produk-produk derivatif dari penetapan tersangka, apa itu produk-produk derivatif? Yaitu penahanannya, penyitaannya, itu yang gugur. Jadi itu tidak menghakimi future action, tapi yang dihakimi adalah produk derivatif dari penetapan tersangka. Ini itu yang berbeda dan harus diluruskan tuh. Oke.